Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Pagi hari ini Bapa, kami datang kepadamu mengucap syukur karena kemurahan-Mu. Tuhan sudah begitu baik. Kembali kami ada karena anugerah dan karena rencana-Mu yang indah bagi kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Yakobus pasal yang ketiga, ayat 9-10. Tertulis demikian. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang tokoh politik Amerika Serikat yang menjadi penasihat khusus Presiden Richard Nixon. Namanya adalah Charles Chuck Colson. Dia terkenal dengan gaya bicaranya yang kasar dan perkataannya yang kotor. Pernah di satu kesempatan dia mengatakan, "Saya akan menginjak nenek saya sendiri demi memenangkan Nixon." Di kemudian hari ia terlibat dengan skandal Watergate dan karir politiknya hancur. Dia juga dipenjara. Tapi di dalam penjara dia mengalami pertobatan. Dia mengalami encounter, perjumpaan dengan Tuhan. Dan sejak saat itu gaya bicaranya berubah 180 derajat. Dari yang tadinya suka berkata kasar dan sering tidak mempertimbangkan perkataannya, dia menjadi orang yang berkata dengan lemah lembut dan berpikir sebelum berbicara. Ayat firman Tuhan hari ini berbicara kepada kita tentang bagaimana kita seharusnya menjaga lidah kita supaya mengatakan yang baik. Dalam Yakobus 3 ayat 9-10 ini tertulis, dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Di sini Rasul Yakobus berbicara berdasarkan pewahyuan, ilham Roh Kudus. Bagaimana setiap kita orang percaya harus menjaga lidah kita. Jangan sampai lidah kita pakai untuk memuji-muji Tuhan. Tapi dengan lidah kita juga kita mengutuki manusia. Ada orang yang setelah pulang dari gereja, ketika berada di parkiran, mobilnya disalip oleh kendaraan lain yang ingin cepat-cepat keluar. Pada saat itu dia langsung membuka jendela dan memaki-maki pengemudi kendaraan yang menyalipnya. Sang pengemudi yang ia maki-maki itu kemudian membuka jendelanya. Ternyata sang pengemudi itu adalah pengkhotbah yang berkhotbah di gereja. Jemaat yang memaki tersebut meminta maaf karena sudah berkata kasar, dan sang pengkhotbah itu pun meminta maaf karena dia sudah menyalip sebab terburu-buru harus segera pergi ke tempat pelayanan lainnya. Tidak jarang saudara kita bersikap demikian. Ketika kita beribadah, kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata pujian kepada Tuhan. Tapi sesaat kemudian ketika kita selesai beribadah, yang keluar dari mulut kita adalah hinaan atau kata-kata kasar, bahkan umpatan kepada orang-orang lain. Hal yang seperti ini tidak boleh terjadi. Firman Tuhan berbicara kepada kita supaya kita menjaga perkataan kita dimanapun kita berada. Bukan hanya di gereja, bukan hanya di dalam sebuah persekutuan ibadah kita menjaga perkataan, tapi dimanapun, di dalam keluarga kita, di tempat kita studi, di tempat kerja kita, dan di lingkungan tempat tinggal kita. Biarlah perkataan kita adalah perkataan yang mempermuliakan nama Tuhan. Tidak menyakiti sesama kita, tapi memberkati. Bukan kata-kata yang menjatuhkan, tapi kata-kata yang membangun. Kalau selama ini kita punya gaya bicara yang kasar, mari berubah dan jadikan
setiap hari kesempatan untuk kita mengatakan perkataan yang baik, perkataan berkat yang mempermuliakan nama Tuhan dan yang membangun orang-orang di sekitar kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Kembali kami ditegur, dibimbing, diajar untuk menjaga lidah kami, perkataan kami, supaya perkataan yang keluar dari mulut kami adalah perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang memberkati. Lidah kami menjadi berkat, bukan menjadi kutuk bagi orang lain. Lidah kami membangun, bukan menjatuhkan. Lidah kami mengucapkan kata-kata firman Tuhan, kata-kata iman, bukan kata-kata sungut-sungut, bukan kata-kata yang mempermalukan nama Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami selalu Roh Kudus untuk melangkah dalam kebenaran dan di dalam kuasa kemenangan dari Tuhan. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami, agar kami berhasil dan berkemenangan di dalam segala perkara. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa pertolongan serta mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.